Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman semua. Semoga tetap sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni dalam pembuatan website toko online produk kecantikan yang kami beri nama Estri Beauty Shop. Baiklah, perkenalkan saya Indira Karissa Dewi selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi ini. Sebelum masuk ke dalam penjelasan website Estri Beauty Shop, akan saya perkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri Indira Karissa Dewi dengan NIM 20051214011, yang kedua Muhammad Dino Rahman dengan NIM 20051214025, yang ketiga, Rizania Faiza Indira dengan NIM 20051214039. Yang keempat, yaitu Puspita Westi Erlitia Ningrum dengan NIM 20051214079. Sebelum masuk ke dalam penjelasan program dari website Estri Beauty Shop, maka akan saya jelaskan sedikit mengenai latar belakang Estri Beauty Shop ini didirikan. Estri Beauty Shop merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan produk-produk kecantikan dari berbagai brand-brand terkemuka, mulai dari brand lokal maupun luar. Dengan banyaknya minat masyarakat dalam membeli produk-produk kecantikan yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, Estri Beauty Shop mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan bisnisnya, yakni sebagai toko online dengan membuat website Estri Beauty Shop. Dengan begitu, calon pembeli akan lebih mudah dalam mencari informasi sampai membeli produk-produk yang diinginkan. Berikut kami rangkum beberapa alasan mengapa Estri Beauty Shop harus memiliki website. Yang pertama, website dapat beroperasi selama 24 jam dan dalam 7 hari seminggu untuk melayani dan mempromosikan produk-produk di Estri Beauty Shop. Yang kedua, website memiliki jangkauan yang tidak terbatas ruang dan waktu di seluruh dunia karena menggunakan internet sebagai medianya. Yang ketiga, website dapat menjadi ajang promosi dengan biaya yang murah daripada dengan media promosi lainnya seperti televisi, radio, maupun surat kabar. Yang keempat, website dapat menarik minat dan kepercayaan pelanggan untuk membeli produk-produk di Estri Beauty Shop dengan desain yang user-friendly, profesional, dan eksklusif, serta dengan isi konten dan informasi yang baik, menarik, dan terupdate. Yang kelima, website dapat membantu pelanggan untuk mengetahui informasi, profil, produk-produk Estri Beauty Shop dengan lebih lengkap dan lebih jelas. Dan yang terakhir, website dapat meningkatkan penjualan produk-produk dari Estri Beauty Shop karena pelanggan dapat langsung membeli produk hanya dengan satu platform. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai tampilan depan web dan tampilan login pelanggan akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Rizania Faiza Indira. Kepada Rizania, saya persilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan. Yang terlihat pada layar ini merupakan halaman awal sebelum pengguna maupun admin login ke website Estri Beauty Shop. Dapat dilihat terdapat produk-produk yang dijual pada website Estri Beauty Shop ini. Nah, dari produk-produk ini kami mengkategorikan ada 3 kategori, yakni body care, make up, dan skincare. Jika kita mengklik body care, maka akan muncul produk-produk body care seperti body lotion, body wash, maupun sunblock. Nah, jika kita mengklik make up, maka akan muncul produk-produk make up seperti concealer, blush on, bedak, dan lain-lain. Nah, jika kita mengklik skincare, maka akan muncul produk-produk skincare seperti toner, face wash, maupun serum. Seperti itu. Nah, jika pelanggan baru yang ingin mendaftarkan akun barunya, maka dapat mengklik daftar. Dalam halaman daftar ini, pelanggan baru dapat memasukkan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, dan password. Setelah itu mengklik simpan dan akun baru sudah selesai dibuat. Sedangkan untuk pelanggan lama yang sudah memiliki akun dapat login dengan mengklik login pelanggan. Nah, from login
Seperti seperti layar berikut, pelanggan dapat memasukkan email dan password untuk dapat login ke website Estri Beauty Shop. Seperti berikut. Nah, untuk pelanggan yang ingin membeli sesuatu, membeli produk, maka dapat mengklik tambah Anda seperti ini untuk produk yang mereka inginkan. Maka akan otomatis masuk ke dalam keranjang. Jika kita mengklik keranjang, maka akan muncul produk yang sudah kita pilih sebelumnya. Dalam halaman keranjang ini kita dapat menambah atau mengurangi jumlah list dari produk yang diinginkan, dapat menghapus produk atau keranjang yang diinginkan, dan bisa melakukan check out untuk dapat melanjutkan proses pembayaran. Seperti itu. Nah, untuk pelanggan yang ingin melihat detail produk, maka dapat mengklik detail. Setelah mengklik detail produk, maka akan muncul nama, kategori, dan harga dari produk yang telah diklik tadi. Jadi kita klik kembali. Nah, untuk history, halaman history ini menunjukkan catatan dari riwayat pembelanjaan yang dilakukan oleh pelanggan. Seperti itu, kita klik detail, maka akan muncul detail-detail produk yang sudah dibeli oleh pelanggan sebelumnya. Setelah selesai melakukan perbelanjaan, maka pelanggan dapat melakukan logout. Seperti itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan tampilan login admin dan tampilan transaksi akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Puspita. Kepada Puspita saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan login admin. Di sini kita bisa langsung saja login dengan memasukkan email serta password. Berikut adalah tampilan dashboard dari menu login admin. Di sini ada 4 fitur, yakni ada total data menu. Di sini menunjukkan bahwa ada 24 produk yang kami jual di Estri Beauty Shop website. Lalu ada total data pelanggan. Di sini admin bisa mengetahui siapa saja yang pelanggan yang sudah melakukan login. Dan selanjutnya ada total data user. Di sini ada beberapa data dari admin sendiri. Lalu selanjutnya ada total data order. Di sini admin bisa mengetahui siapa saja yang order dan apa saja yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya ada halaman pilihan kategori. Di halaman ini admin bisa menghapus atau mengedit kategori yang sudah ada dengan klik logo atau button hapus atau button edit. Lalu selain itu, admin juga bisa memasukkan atau menambahkan kategori dengan cara klik tambah data. Dan di halaman ini, admin bisa memasukkan kategori yang ingin dimasukkan atau ditambahkan. Lalu nantinya akan otomatis tersimpan dalam tabel pilihan kategori. Selanjutnya, ada halaman nama produk. Halaman ini admin bisa mengecek produk apa saja yang saat ini dijual. Lalu admin juga bisa menghapus dan mengedit produk yang sudah diinputkan. Selain itu, admin juga bisa menambahkan produk yang ingin dijual dengan klik tambah data. Selanjutnya, admin bisa menginputkan kategori produk yang ingin ditambahkan, nama produk, harga, serta gambarnya. Nanti, jika sudah, maka produk yang ditambahkan akan langsung tersimpan dan masuk ke dalam tabel nama produk tadi.
Selanjutnya ada halaman pelanggan S3 Beauty Shop. Di halaman ini memuat data pelanggan yang sudah mengunjungi website S3 Beauty Shop. Di sini admin bisa melakukan hapus data dan mengetahui status pelanggan aktif atau tidak. Selanjutnya ada halaman order pelanggan. Di halaman ini, admin bisa mengetahui siapa saja yang melakukan check out atau membeli produk di website ini dan mengetahui status produk tersebut apakah sudah lunas dibayar atau belum dibayar. Kalau belum dibayar, admin bisa langsung klik bayar, belum bayar, jika pelanggannya ingin membayar. Lalu memasukkan nominal, setelah itu klik bayar, dan otomatis produk yang dibeli oleh pelanggan akan memiliki status lunas seperti ini. Selanjutnya ada order detail. Di halaman ini admin bisa mengetahui total pembelian yang dilakukan oleh pelanggannya dan bisa memberikan produk yang dibeli jika sudah mengetahui status total atau status belum dibayar dan sudah dibayarnya. Selanjutnya ada menu halaman user. Di halaman ini menampilkan atau memuat data-data user atau data admin yang sudah melakukan login di website. Di sini admin bisa melakukan action dengan menghapus data dan mengetahui status user yang sudah masuk, aktif atau tidaknya. Selain itu, admin juga bisa menambahkan data dengan klik tambah data, lalu menginputkan nama user, email, password, konfirmasi password, dan level admin. Lalu klik simpan, dan selanjutnya akan otomatis tersimpan datanya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yakni mengenai penjelasan program dan database akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Muhammad Dino. Kepada Muhammad Dino kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin bisa ke langsung source code-nya. Nah, di sini adalah bahasa pemrograman yang kami buat yaitu PHP dengan dikembangkan kode Igniter. Kemudian tampilan desain memakai Bootstrap dengan fitur-fitur JS dalam satu folder project tersebut. Fungsi dari JavaScript adalah meliputi pembuatan aplikasi mobile, desktop, web, game, atau sampai membuat slide presentasi. Meskipun fungsi JavaScript cukup banyak, biasanya bahasa pemrograman ini digunakan untuk aplikasi web. Hal ini karena website bisa terlihat lebih menarik dengan JavaScript. Kembali ke website. Nah, ini adalah tampilan JavaScript yang kita kembangkan. Terbukti mampu menarik atau membuat tampilan desain menjadi dinamis. Kembali ke pemrograman. Yaitu yang kedua adalah Bootstrap. Bootstrap sendiri digunakan untuk membuat desain website yang responsif. Semua website yang dibuat menggunakan framework ini akan langsung menyesuaikan ukuran layar browser. Framework ini juga bisa digunakan untuk membuat dan mengembangkan segala jenis website sesuai kebutuhan
mulai yang bersifat dinamis maupun statis. Minta tolong untuk kembali ke website. Login sebagai admin. Kemudian ke nama produk, maksud saya pilihan kategori. Nah, di sini adalah contoh tampilan Bootstrap yang kami gunakan, yaitu terdapat tambah data. Tambah data sendiri adalah modal Bootstrap yang ada dalam fitur Bootstrap tersebut. Kemudian kembali ke program. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman PHP sebagai tampilan dinamis dari web yang kami buat dengan segudang fitur pendukung untuk melakukan banyak pengembangan website yang kami atau kalian buat. Kemudian yang terakhir yaitu CI atau kode igniter sebagai bahasa pemrograman yang sangat rapi. Fungsinya sebagai bahasa pemrograman yang sangat rapi, baik dari segi source code maupun file project yang kami buat. Tidak hanya itu, CI atau kode igniter sendiri memiliki banyak fungsi sebagai standar atau mempermudah coding untuk dipelajari kembali terhadap sistem aplikasi atau proyek aplikasi yang kami buat. Nah, di sini adalah terdapat file database dari proyek yang kami buat, yaitu garis atau len 12. Database sama dengan DB Resto Beauty. Artinya kita mengkoneksi ke dalam project dengan nama database DB Resto Beauty, kemudian ke Google, kita klik atau search localhost php myadmin. Nah, di sini adalah project atau database yang sudah kami buat. Terdapat banyak tabel-tabel mulai dari tabel identitas, tabel kategori, tabel menu, tabel order detail, TBL pelanggan, TBL user, dan view order maupun view order detail. Di sini adalah tampungan banyak data yang kami buat, baik dari penyimpanan secara langsung ataupun secara database. Sebenarnya konsepnya sama yang sudah dijelaskan oleh Mbak Riza sama Mbak Puspita pada tampilan awal. Sudah dijelaskan terdapat form login atau daftar pelanggan itu menggunakan model Bootstrap dan melihat desain menambah web yang menarik. Juga terdapat banyak fitur selain form login, ada form history, form-form yang lain juga. Kemudian yang dijelaskan oleh Mbak Puspita, yaitu login admin dan lain sebagainya, di mana kita bisa mengakses login dari shop beauty dengan cara bisa menambah secara langsung maupun database. Artinya di dalam TBL user kita bisa menambahkan, minta tolong untuk klik TBL user. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, di dalam database terdapat 3 user dengan ID 1, 10, dan 11. Untuk usernya, Puspita kasir admin, Puspita sebagai pelanggan, kasir sebagai yang menerima orderan, kemudian admin adalah yang mengecek segala kebutuhan yang ada di resto atau segala kebutuhan yang ada dalam penjualan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai penjelasan aplikasi website S3 Beauty Shop ini dapat tersampaikan secara jelas. Sebelum saya tutup, saya sebagai moderator dalam presentasi ini mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.